Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Pertanyaan yang sangat bagus sekali, yaitu bagaimana jika Ace menjadi seorang angkatan laut sesuai keinginan Garp? Apakah Ace akan tetap dieksekusi mati karena dia memiliki darah Raja Bajak Laut Goldie Roger di tubuhnya? Abdiko senang sekali mendapat pertanyaan seperti ini karena ini tidak berhubungan dengan alur template di cerita One Piece, melainkan berhubungan dengan politik pemerintah dunia. Yap, dari segi template cerita, One Piece itu sampah banget, tapi dari segi konspirasi politik pemerintah dunia, bisa Abdikos bilang One Piece adalah masterpiece yang sesungguhnya. Banyak sekali detail kecil dan kejadian di One Piece mengandung makna besar tentang konspirasi pemerintah dunia. Dan kali ini Abdikos akan jawab bagaimana seandainya anak orang paling berpengaruh di dunia One Piece, yaitu Raja Bajak Laut Goldie Roger, menjadi seorang angkatan laut. Apakah Ace akan dieksekusi mati? Langsung aja kita mulai pembahasannya. Check out, check it bro. Pertama, Ace akan dieksekusi mati berdasarkan pandangan umum marinir tentang keadilan. Buat yang tidak paham, para marinir dan Chipperpole didesain oleh pemerintah dunia untuk memiliki ideologi keadilan mutlak. Para pendukung keadilan mutlak percaya pada pemberantasan semua kejahatan dengan segala cara, bahkan ketika kejahatan itu melibatkan kematian yang tidak bersalah atau tindakan tidak bermoral. Para penganut keadilan mutlak percaya pada sikap menghalalkan segala cara, di mana hal ini sering digunakan untuk membenarkan tindakan yang seharusnya tidak manusiawi dan kejam. Tidak diketahui mengapa pemerintah dunia memegang pendirian seperti itu tentang keadilan mutlak, atau dari mana kepercayaan ini berasal. Namun wakil Laksamana Onigumo menggambarkan dengan tepat di mana dia mau mengorbankan apapun untuk melawan apa yang didefinisikan sebagai kejahatan. Hal itu memastikan bahwa mayoritas penduduk dunia berada di bawah kekuasaan pemerintah dunia yang secara efektif memberi mereka kendali mutlak atas dunia. Dan ya, karena keadilan mutlak mengadili mereka yang dianggap jahat tanpa pandang bulu, maka sosok seperti Ace tidak akan selamat dari keadilan mutlak ini. Ace bayi mungkin tidak bersalah, tapi bapak dia adalah orang yang paling bersalah versi pemerintah dunia. Setelah menemukan One Piece, Roger merupakan ancaman terhadap kestabilan pemerintah dunia. Bahkan pernyataan dia tentang One Piece sebelum meninggal menginspirasi jutaan manusia untuk menentang keadilan mutlak versi pemerintah dunia, yaitu menjadi bajak laut. Jadi ya, berdasarkan keadilan mutlak ini, Ace akan dieksekusi mati sesaat setelah dia diketahui mempunyai darah dari Goldie Roger. Jadi kalau mengacu pada keadilan mutlak, pilihan Ace menjadi bajak laut sebenarnya adalah tepat karena ini bisa memperpanjang umurnya. Apalagi dia berada di bawah bajak laut Shirohige yang merupakan mantan orang terkuat di dunia. Kedua, Ace tidak akan dieksekusi mati berdasarkan pandangan khusus para pejabat tinggi marinir. Yap, walaupun sebagian besar marinir punya pandangan keadilan mutlak, tapi ada beberapa anggota marinir yang punya pandangan keadilan yang berbeda, khususnya mereka yang punya jabatan tinggi. Misalnya Aokiji punya pandangan keadilan malas, yaitu Aokiji berpandangan bahwa keadilan mutlak tidak akan bisa dicapai. Jadi Aokiji jarang mengambil tindakan hingga akhir saat dia menjadi marinir. Misalnya membiarkan kru topi jerami tetap hidup setelah dibekukan di awal pertemuan mereka. Jadi ya, jika Aokiji menjadi admiral tertinggi, maka ada dua kemungkinan. Aokiji akan membiarkan fakta bahwa Ace adalah anak Roger, atau membiarkan Chipperpole memburu Ace karena dia anak Roger. Jadi ya, Ace masih punya kesempatan selamat versi keadilan Aokiji ini. Alasan Aokiji punya pandangan keadilan seperti ini adalah karena tragedi Ohara. Dulunya Aokiji punya pandangan keadilan membara, tapi setelah tahu kekejaman marinir di Ohara, Aokiji jadi punya pandangan keadilan malas. Petinggi militer berikutnya adalah Zuru. Walaupun hanya wakil admiral, tapi Zuru termasuk trio pahlawan angkatan laut bersama dengan Garp dan Sengoku. Zuru punya keadilan yang bernama membersihkan, yaitu Zuru ingin membersihkan penjahat agar menjadi lebih baik. Jadi ya, jika Zuru yang menjadi admiral tertinggi, maka Ace kemungkinan masih akan bisa selamat karena fokus Zuru adalah membersihkan hati Ace dari pengaruh Roger yang dianggap jahat oleh pemerintah dunia. Petinggi militer terakhir yang bisa menyelamatkan Ace adalah Garp. Dia adalah pahlawan angkatan laut bersama Sengoku saat melawan bajak laut Rock. Meskipun mengikuti keadilan mutlak, tapi Garp punya keadilan pribadi yang hampir mustahil untuk ditolak pemerintah dunia.
yaitu saking besarnya jasa Garp, dia punya keadilan versi dirinya sendiri yang kalau dipaksakan pemerintah dunia ada kecenderungan menuruti Garp. Jadi bisa dibilang Garp adalah Gojo versi One Piece. Dan ya, itulah kenapa Garp sangat ingin Ace menjadi marinir, karena Garp ingin melindungi Ace dengan keadilan versi dirinya. Sayangnya hanya 3 versi keadilan dari petinggi marinir ini yang Abdikos rasa bisa menyelamatkan Ace sebagai anggota marinir. Selebihnya keadilan manusiawi milik Fujitora, keadilan pelin-pelan milik Kizaru, dan keadilan berkuasa milik Sengoku. Meskipun ada kemungkinan bisa menyelamatkan Ace, tapi kecenderungannya mereka akan menyetujui eksekusi Ace. Sayangnya para admiral yang berkuasa seperti Kong dan Sakazuki adalah penganut keras ideologi keadilan mutlak, termasuk Green Bull yang merupakan fans garis keras Akainu. Ketiga, eksekusi Ace tergantung pangkat. Yap, katakanlah Garp sangat yakin kalau dia bisa melindungi Ace dengan gelar pahlawannya, lalu menyeret Ace dengan paksa agar masuk marinir. Kemungkinan besar eksekusi mati Ace tergantung pangkat dia. Jika masih kerucu marinir, Ace sudah diketahui anak Roger, maka dia akan dieksekusi mati saat itu juga. Bagaimana dengan kapten layaknya Smoker? Jika mengacu pada tragedi Buster Call, kemungkinan Ace akan tetap dieksekusi mati meski pangkat jabatannya adalah kapten. Jadi pangkat Ace untuk bisa selamat dari eksekusi mati karena dia adalah anak Roger harus minimal setingkat wakil admiral dan dengan kekuatan buah merah Meranomi. Abdikos rasa Ace akan mencapai tingkat ini dengan mudah. Masalahnya adalah Garp sebagai wakil admiral tidak dieksekusi meskipun dia adalah ayah dari Dragon. Bukan karena dia wakil admiral, tapi karena dia adalah pahlawan angkatan laut. Jadi ya, ketika Dragon yang mantan wakil admiral membelot, Garp tetap tidak dieksekusi mati. Jadi masih ada kemungkinan kalau Ace yang bukan pahlawan angkatan laut tetap akan dieksekusi mati meski pangkatnya adalah wakil admiral. Bagaimana dengan admiral? Sepertinya tidak ada alasan bagi pemerintah dunia untuk mengeksekusi Ace jika dia sudah berpangkat admiral. Ditambah pengaruh Garp, Ace akan tetap dihormati meskipun identitasnya sebagai anak Roger terbongkar. Hal ini mengacu pada Aokiji, Kizaru, dan Fujitora yang meskipun punya pandangan berbeda tentang keadilan absolut, tapi mereka masih bisa menjadi admiral. Jadi ya, masa lalu kemungkinan tidak akan berpengaruh jika kalian sudah berpangkat admiral. Jika pemerintah dunia memaksakan eksekusi Ace, yang ada marinir akan terpecah, di mana sebagian marinir akan membelot. Jika admiral yang membelot hanya satu layaknya Zephyr dalam kurung non-canon, pemerintah dunia akan tetap bisa mengeksekusinya. Tapi kalau yang membelot adalah Garp, Aokiji, bahkan mungkin Sengoku, ini adalah perkara lain. Keempat, pemerintah dunia akan memanipulasi eksekusi Ace. Masalahnya adalah di atas marinir ada Gorosei, di atas Gorosei ada Imu. Jadi ya, jika memang eksekusi langsung Ace akan menimbulkan perpecahan, maka pemerintah dunia bisa menggunakan cara licik seperti membuat Ace bertarung kekuasaan dengan admiral lain. Ini seperti membuat Aokiji bertarung dengan Akainu. Itu pun harus ada syarat Ace punya keadilan yang menyimpang dari keadilan mutlak. Jika Ace ternyata mirip Akainu, dijamin dia akan aman sebagai admiral, bahkan bisa menjadi admiral tertinggi. Kelima, insiden Beterilla. Konflik politik terakhir dari eksekusi mati Ace adalah insiden Beterilla. Saat itu pemerintah dunia mendengar kabar bahwa Goldie Roger yang baru saja dieksekusi mati punya anak dengan seorang perempuan di pulau Beterilla. Sehingga dengan cepat para marinir menyisir pulau tersebut dan kemungkinan besar ada kejahatan kelam dari para marinir di sini, yaitu selama 8 bulan para marinir membersihkan semua ibu hamil di pulau Beterilla. Membersihkan di sini kemungkinan besar adalah membantai mereka saat itu juga atau menunggu sampai mereka melahirkan lalu membunuh bayinya. Untungnya Rock bisa menahan kelahiran Ace hingga 20 bulan, yang mana hal ini akan menyebabkan kematian dia. Jadi ya, intinya setakut itu pemerintah dunia terhadap keturunan Roger sampai harus membantai ibu hamil dan bayi satu pulau yang tidak bersalah. Jadi kemungkinan besar tidak peduli apapun pangkatnya, Ace akan tetap dieksekusi mati pemerintah dunia atau dibunuh dengan propaganda tertentu. Yang jelas Ace tidak boleh hidup. Kepanikan pemerintah dunia di Beterilla menunjukkan kalau dosa dalam kurung rahasia yang diketahui Roger dari pemerintah dunia, aka harta karun One Piece, adalah rahasia yang sangat-sangat besar sehingga keturunan Roger sampai tidak boleh terlahir ke dunia ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Lagi-lagi Abdikos sangat
sangat bersemangat jika membahas anime dari segi politik. Tolong lebih banyak pertanyaan anime yang berhubungan dengan konflik politik atau sejarah dunia. Jangan lupa subscribe Notakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.